Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali kegiatan belajar mengajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Ya, alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam ruangan yang indah ini, yang cerah-cerah. Udah pada mandi semua? Wah, alhamdulillah ya, gitu. Jadi pagi ini kita akan melaksanakan kegiatan perkuliahan, gitu. Sholawat serta salam tidak lupa tercurah limpah kepada baginda Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad. Atas berkat syafaatnya kita bisa tolabul ilmi dengan baik, gitu. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji sebuah kajian di PKN sendiri, gitu, dengan tema identitas nasional, gitu. Ada yang tahu identitas itu apa? Identitas, ya, ciri khas, terus jati diri, apalagi karakteristik kita. Ada lagi ciri khas. Oke. Ciri khas, karakteristik, gitu. Ciri khas, karakteristik, terus apalagi tadi? Jati diri, ya. Itu betul sekali pada teman-teman sekalian, gitu. Dimana di sini ada nasional. Tentunya kalau sudah pasti ada kata nasional, itu sudah pasti melingkupi negara kita, bangsa kita. Nah, kalau disatukan identitas nasional, identitas bangsa Indonesia, ciri khas, gitu. Kan kalau di Instagram ada lagu Saya Suka Rendang, ya, rendang yang dinyanyikan oleh bule, gitu ya kan, ya itu sudah ciri khas, gitu. Tapi sebetulnya apa sih, gitu kan, apa sih yang jadi ciri khasnya itu di Indonesia, gitu. Nah, mari kita kaji. Oke. Nah, identitas nih. Di sini ada 3 kata. Identitas berarti ciri, tanda, jati diri yang melekat seseorang atau sesuatu membedakan dengan yang lain. Jadi yang membedakan satu dengan yang lain itu identitas. Seperti kalian, identitasnya apa? Mahasiswa. Mempunyai apa kalau mahasiswa? Tujuan, KTM, kartu tanda mahasiswa. Punya KTP enggak? Gitu. Udah pasti punya itu. Kalau nggak punya, ya berarti dipertanyakan itu. Gitu. Kemudian di sini nasional, merujuk pada sifat khas kelompok yang memiliki ciri atau kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non fisik seperti keinginan, cita-cita. Ada berapa agama di Indonesia? 6, gitu. 6. Sekarang kalau di KTP itu ada kepercayaan, dituliskan kepercayaan, nggak apa, gitu. Berapa bahasa kita? Itu bahasa daerah, bahasa Indonesia cuman 1, gitu. Jadi kalau bicara identitas nasional, nanti kita akan lihat seberapa panjangnya nih daerah-daerah ini untuk membentuk suatu identitas. Karena kita dulunya kerajaan, pasti unik, gitu. Nah, kemudian yang ketiga, identitas nasional adalah identitas suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri dan melahirkan tindakan kolektif yang diberi sebutan nasional. Karena kan cita-cita negara kan satu,
sejahtera gitu. Sejahtera kalau di Undang-Undang Dasar. Kemudian kita punya Pancasila, gitu ya kan. Kemudian kita punya Pancasila di mana kita dinaungi dengan agama atau kepercayaan itu sendiri, gitu. Kemudian keadaban, gitu. Ini juga termasuk gitu. Bedanya bangsa Indonesia dengan bangsa orang lain, kita punya ciri khas satu, Pancasila itu. Tidak ada itu. Kalau di luar itu kanan atau kiri, nah kalau di Indonesia satu, Pancasila. Kita punya keadaban. Kita punya nilai-nilai persatuan juga. Ah, ini yang menjadi ciri khas. Karena kemerdekaan kita itu bukan diberi, tapi di apa? Diperjuangkan, direbut kemerdekaan kita itu. Gitu. Kemudian lagi, kita itu dipimpin itu, memimpin itu bukannya memimpin dengan otoriter, tapi dengan hikmah dan kebijaksanaan. Itu nilai-nilainya. Gitu kan? Maka cita-citanya apa? Adil, justice. Maka cita-citanya apa? Sejahtera. Gitu. Itu cita-citanya. Gitu. Jadi kalau udah identitas nasional itu tidak lebih dari itu. Bahkan bisa penafsirannya lebih. Gimana nanti studi kasusnya, gitu kan? Oke, kita ke teori lagi. Hakikatnya apa sih? Ini menurut Prof. Kailan. Prof. Kailan itu guru besar filsafat UGM, gitu. Prof. Kailan, manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri khas tadi bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya, gitu. Orang Jawa, orang Sunda, orang Padang berbeda atau tidak? Beda. Kalau teman-teman tahu kenapa kita nilai-nilai budaya kata Prof. Kailan ini, karena kita dulunya kerajaan. Dari Aceh sampai Papua itu kerajaan. Itu kerajaan itu. Aceh yang kesininya Padang, Minang itu kan raja. Medan gitu, ada tari tortor gitu ya kan. Itu ke dalam bentuk kesenian, kebudayaan, kemudian musik, itu membentuk itu. Makanya kalau teman-teman lihat di Jakarta ada gambang kromong, ada teh yangnya itu, yaitu juga perpaduan budaya yang menjadi ciri khas. Keren kan bangsa Indonesia, gitu. Kemudian di sini ada buatan dan sekunder, ini ada sifat identitasnya. Ada yang buatan, dibentuk atau disepakati, gitu, oleh warga atau bangsa Indonesia sebagai identitas setelah mereka bernegara. Contohnya apa? Contohnya libur hari besar. Itu kesepakatan. Makanya kalau hari-hari besar, Waisak, Natal, apalagi Idul Fitri, gitu, itu udah pasti libur, itu kesepakatan. Gitu. Dibuat, disepakati oleh siapa? Oleh founding father kita awal-awal itu. Gitu. Awalnya aja kita ini disepakatinya negara bangsa republik. Gitu, awal. Walaupun itu Bung Karno, walaupun Bung Hatta ingin maunya federal, gitu. Kalau kita jadi federal, kita jadi negara bagian Jawa, gitu. Untungnya republik kita, gitu. Wah, para pendiri bangsa itu sebegitunya, gitu. Identitas nasional lahir dari belakang dibandingkan dengan identitas suku bangsa. Artinya yang sudah ada lebih dulu, gitu. Yang sudah ada. Makanya kalau ada kota kayak Bandung, Jogja itu kan lebih dari 300 tahun ya, kalau nggak salah ya. Dia punya itu, dia punya identitas kayak Jogja, kayak Sabah Baduy.
Sabah Banten gitu. Itu orang-orang Baduy bersilaturahmi di pendopo. Kemudian di Bandung festival budaya, pada pakai baju adat ya kan, di Bandung kan pada pakai baju adatnya, orang pada mainin musik karinding. Nah, itu kan sudah lama gitu. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Bisa apa, mengalirkan nada itu gitu. Itu yang sudah lama. Nah ini sesengaja, ini budaya mana? Korea gitu. Ini udah pasti kita gitu. Jadi teman-teman, di tantangan global ini, pada tantangan, jangan silau ke budaya orang lain. Budaya kita lebih mulia dibandingkan budaya orang lain. Itu. Maka dari itulah kekuatan identitas kita. Kemudian ada jenis identitas nasional, primer dan sekunder. Identitas primer, coba bisa bantu Bintang baca. Ya, identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Kalau sekunder apa? Nah, itu tadi. Pasti identitas primer dan sekunder yang sudah dulu Indonesia kan, ya kita katanya kita dijajah aja 350 tahun, berarti kan sudah ada gitu pagelaran-pagelaran wayang kalau dulu ya. Kemudian di mana, di Pulau Sumatera lain-lain ya, beda-beda itu keseniannya seperti apa. Itu menurut Pak Winarno gitu, dan Tilaar. Latar belakangnya apa? Politis, ada 3 di sini. Politis, historis, dan sosiologis gitu. Dimana kalau politik itu menjadikan karakter kita, oh ternyata Indonesia itu banyak yang ditusuk kebal lah, ya enggak? Ya kan? Kalau di Bali tuh bule-bule kan pada ngelihat itu kan, wah kok bisa itu? Magic ya, kita nggak tahu ya itu pakai apa, yang faktanya itu gitu loh, gitu. Kemudian tadi secara historis sudah saya sebutkan, yang sudah. Nah, secara psikologis membentuk apa itu interaksi komunikasi dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun dibentuk intensif pasca kemerdekaan. Jadi kalau dulu itu diri bangsa berdebat, kita itu mau apa, mau ngapain. Jadi kalau anak-anak sekarang sih ya ngopi gitu kan, cuman beda kopinya itu. Sekarang kan masalah karena udah zamannya gitu. Gitu. Jadi ini ya, ada politis, sosiologis, historis gitu. Ya kalau politis udah pasti pariwisata kita bagaimana tuh pariwisata kita. Bahkan harusnya Indonesia itu harus lebih keren lagi. Coba di pembukaan apa itu yang Jakarta Palembang pada saat itu, bukan PON, Asian Games ya, gitu. Itu keren banget itu, mengangkat wisata. Nah ini, jadi kalau sudah bicara Indonesia, manusia yaitu Pancasila, religiositas, nilai kebinekaan, apa itu hakiki kemanusiaan Indonesia, gitu. Itu. Jadi
biasanya kayak di Garut rekor membendangkan bendera merah putih gitu. Nah, karena di sini identitas itu ada bendera merah putih gitu. Di sini sudah tertuang pada pasal 1 angka 1 nomor 24 tahun 2009 gitu. Di sini ada tentang bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan. Bendera merah putih kita, bendera kita warnanya apa? Kemudian lagi bahasa kita, bahasa Indonesia, karena Sumpah Pemuda pun berbahasa satu, bahasa Indonesia, gitu. Luar biasa sekali. Di sini kita dibalut dengan Sumpah Pemuda. Kemudian Garuda, lambang negara, lambang Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda, yang filosofisnya kendaraan Dewa Wisnu. Saking gedenya itu, saking kerennya gitu. Ada semboyannya. Apa semboyannya? Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini lambang negara. Kemudian lagu kebangsaan. Ada lagu kebangsaan juga. Kalau ada lagu kebangsaan, dimanapun kita harus berdiri. Nanti ya, ini contoh, makanya saya langsung matiin aja gitu. Dan Pancasila sebagai dasar negara. Yang tadi saya sudah jelaskan, Pancasila sebagai dasar negara itu menginfiltrasi ke dalam sendi-sendi berbangsa. Tidak boleh ada yang bertabrakan dengan Pancasila. Mau siapa itu, mau organisasi masyarakat, itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Gitu. Karena kita sudah sepakat memakai Pancasila untuk identitas bangsa Indonesia. Baik, sampai sini saya buka diskusi. Ada pertanyaan? Oke. Siapa perkenalkan dulu? Teteh. Ya. Pertanyaannya, dalam konteks dinamika sosial politik di Indonesia, bagaimana identitas nasional berfungsi sebagai instrumen ideologis dan kultural dalam menjaga stabilitas nasional? Bagaimana identitas nasional berfungsi dalam instrumen ideologis dan kultur budaya dalam identitas nasional? Ada yang bisa menjawab? Oke. Perkenalkan dulu Teteh Gelis. Izin menjawab pertanyaan kandidat Pak. Kan seperti yang kita ketahui kan, identitas nasional itu kan sebagai instrumen ideologis yang berfungsi sebagai pedoman atau arah dalam berpikir kita. Ya. Lalu itu tuh berfungsi sebagai pedoman atau arah dalam berpikir, bersikap dan bertindak bagi seluruh warga negara. Nah, identitas ini tuh pasti berakar pada nilai-nilai dasar bangsa, yaitu Pancasila, yang mencerminkan cita-cita bersama dan prinsip hidup bernegara. Dan fungsi utamanya itu kan adalah menyatukan cara pandang masyarakat Indonesia yang sangat beragam agar tidak mudah terpecah oleh perbedaan. Jadi identitas nasional juga menjaga agar setiap keputusan yang diambil itu baik oleh individu, kelompok maupun pemerintah itu tetap sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan seperti keadilan, persatuan dan kemanusiaan. Jadi tanpa fungsi ini bangsa akan kehilangan arah dan mudah terpengaruh oleh kepentingan saat yang bisa memecah persatuan. Oke, bagus banget pertanyaannya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ada lagi? Oke, sok. Siapa? Akang perkenalkan dulu. Saya setuju dengan argumen dari Raja, yaitu tentang identitas negara. Identitas negara itu kita bisa lihat dari kultural juga. Ya. Karena di Indonesia itu
Ya. satu budaya juga, bukan juga satu kesatuan, tapi dari beraneka macam agama maupun budaya. Dari sinilah kita bersatu dengan bahasa yang satu, dengan agama yang berbeda tapi kita saling menghormati, dan juga dengan budaya yang berbeda kita bisa akur. Gitu. Bagaimana identitas Indonesia ini menjadi penuh pada diri kita dan juga masyarakat bagi seluruh Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk Adel dan Musa. Ada lagi yang ingin berdiskusi? Silakan. Oke, siapa namanya Teteh? Nama saya Tani Delarianto. Saya ingin bertanya, globalisasi kerap dianggap sebagai ancaman terhadap identitas nasional, tapi di sisi lain juga membuka peluang untuk penguatan identitas bangsa. Bagaimana proses dialektika antara globalisasi dan identitas nasional dapat menciptakan bentuk baru dari nasionalisme di Indonesia? Keren banget pertanyaannya. Keren pertanyaannya nih. Gitu. Jadi globalisasi itu yang satunya ini bisa memangkas identitas nasional, tapi di sisi lain punya kesempatan. Kita itu punya kesempatan manggung di global lewat identitas nasional. Nah, ini siapa yang mau menyalurkan, menyumbangkan pikirannya lagi? Mangga, siapa? Oke, sok. Ya. Jadi kan globalisasi ini kan merupakan proses integrasi dan interaksi antar negara ya. Nah, tapi seringkali globalisasi ini sering dianggap untuk mengancam identitas nasional. Kayak misalnya budaya asing itu lebih mudah masuk melalui media dan teknologi, apalagi di zaman sekarang ini ya yang serba teknologi. Kayak misalnya tren-tren luar negeri, betul. musik-musik hip-hop, film-film barat itu kan bisa jadi masyarakat itu lebih mengikuti tren luar negeri dari gaya hidup yang individualis. Jadi banyak anak muda zaman sekarang tuh lebih pilih nongkrong di kafe gitu kan. Wah, iya. Daripada ikut organisasi masyarakat. Iya. Jadi dari semua tuh bisa memicu krisis identitas di mana anak remaja itu masa mudanya tuh jadi bingung antara mengikuti tren global atau mempertahankan budaya lokal. Nah, kalau misalnya ingin mempertahankan budaya lokal, pasti ada aja yang kayak mencemooh gitu, kayak ngejulitin kuno banget gitu, Iya. banget gitu kan. Kayak gitu. Tapi dari sini kita juga bisa lihat kalau misalnya globalisasi itu nggak cuma sebagai ancaman, bisa juga sebagai peluang. Kayak misalnya dari sebelumnya kalau misalnya media sosial sama teknologi itu sebagai hal yang negatif, sebagai budaya asing itu bisa masuk, tapi di sini kita bisa memanfaatkannya untuk promosi budaya kita. Kayak misalnya lewat dari konten TikTok, kayak misalnya tarian tradisional kayak gitu, apalagi akhir-akhir kan lagi viral ya. Tren yang pacu jalur. Oh iya, pacu jalur ya. Itu kan termasuk salah satu memanfaatkan media sebagai promosi gitu. Iya. Jadi dari situ kita bisa lihat proses dialektikanya, menggabungkan dua hal yang bertentangan itu menciptakan nasionalisme yang baru kayak Iya. gitu. Jadi adanya Iya. dimanfaatkan juga kayak gitu. Jadi tetap mempertahankan budaya lokal tetapi dikembangkan sesuai zamannya. Keren banget. Ada lagi yang ingin menambahkan? Oke, sok. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Prisalia Febrianti. Izin menambahkan dari tadi yang sempat disampaikan oleh Asya. Tadi kan Mentari sempat membahas tentang dialektika antara globalisasi dan juga identitas nasional. Nah, di sini dialektika antara globalisasi dan identitas nasional itu tentu saja dapat menciptakan bentuk nasionalisme yang baru. Karena adanya perkembangan teknologi dan itu adanya perkembangan teknologi itu sangat pesat, sehingga bisa mengubah pola pikir maupun gaya hidup kita pada saat ini. Nah, sehingga mau tidak mau kita tentu saja akan mengikuti teknologi tersebut dan nasionalisme baru yang tentu saja harus lebih relevan. Nah, di sini saat ini kan kemunculan sikap nasionalisme itu tidak bisa hanya dibuktikan dengan hanya mengibarkan bendera merah putih Betul. atau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Iya. Tapi generasi sekarang itu dapat menggunakan globalisasi itu untuk mengembangkan nasionalisme. Contohnya berbasis teknologi. Seperti zaman sekarang banyak anak-anak
mengembangkan lagu-lagu namun menggunakan Iya. bahasa daerah, tapi juga menggunakan genre lagu yang lebih menarik seperti elektronik seperti Iya, itu. betul. Nah, kita juga bisa nih menggunakan kita juga bisa nih sebagai mahasiswa mengembangkan startup lokal, tapi kita mempromosikannya itu menggunakan media sosial sehingga bisa berkembang hingga ke luar negeri. Contoh saja misalkan makanannya itu makanan tradisional. Nah, orang luar negeri melalui media sosial, Iya. media sosial ini tentu saja bisa mengenal makanan-makanan khas Indonesia. Dan itu tentu saja memamerkan ciri khas Iya. kita. Nah, terus bisa juga mungkin melalui konsep lokalisasi atau global lokal. Nah, di sini misalnya nih ada desainer orang Indonesia bisa mengembangkan batik Oke. dengan gaya-gaya desain baju yang mungkin saat ini lebih modern seperti itu. Jadi masyarakat itu zaman sekarang masyarakat itu tidak bisa hanya memilih sepenuhnya global Oke. ataupun sepenuhnya lokal, karena mereka dapat menciptakan nasionalisme yang lebih relevan dan seperti nasionalisme kritis, di mana kita zaman sekarang itu dapat berpikir dan juga bertindak Oke. untuk bangsa secara sadar, tapi kita itu juga dapat mencintai tanah air dengan lewat budaya dan juga kreativitas. Oke, tepuk tangan buat Asya dan Prisil. Ya, baik. Kesimpulannya apa? Ada yang bisa kesimpulan? Mangga? Saya mengambil dari sama. Jadi bisa kita simpulkan bahwa identitas nasional itu penting banget buat nyatuin kita sebagai bangsa Indonesia. Walaupun kita beda, ada yang beda suku, agama, bahasa, budaya, tapi identitas nasional bisa kita bikin kita tetap merasa satu, yaitu orang Indonesia. Dasarnya itu dari Pancasila yang mengajarkan kita bahwa hidup rukun dan adil. Di zaman sekarang globalisasi bikin budaya asing gampang masuk. Itu bisa jadi ancaman karena ada anak muda sekarang jadi lupa sama budaya sendiri. Tapi di sisi lain globalisasi juga bisa jadi peluang buat kenalin budaya lokal ke dunia. Lewat mana? Lewat media, seni dan teknologi. Karena identitas nasional itu bisa merubah sesuai zaman, kita harus belajar saling menghargai perbedaan. Jangan gampang benci atau membeda-bedakan orang lain. Kalau kita bisa terima perbedaan, kita bisa jadi warga negara yang lebih baik, saling peduli dan tetap kita Indonesia. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi tadi ya kita telah mendengarkan kesimpulan. Jadi memang dalam identitas nasional itu ya kita nggak boleh membeda-bedakan siapapun itu, ras, etnis, agama itu tidak boleh. Kemudian kita menggunakan teknologi kayak pacu jalur tadi itu, terus kemudian lagu-lagu yang nuansanya lokal, tapi kita harus bertindak juga secara global gitu. Baik, mungkin itu saja ya teman-teman pada pertemuan minggu ini. Pada mahasiswa, mangga kita berdiri, kita nyanyikan lagu Padamu Negeri. Baik, jiwa raga kami padamu negeri, kami berjanji padamu negeri, kami berbakti padamu negeri, kami mengabdi bagimu negeri, jiwa raga kami. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.